Halo semuanya, selamat. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari ke-6 dari sesi yang akan diberikan, dan nampaknya ada semakin ide yang muncul dalam prosesnya. Maka mungkin besok saya segera akan buatkan jadwalnya. Jadwal untuk sesi hari ini isinya apa, sesi berikutnya isinya apa, dan sesi berikutnya isinya apa. Sehingga teman-teman yang melihat sesi ini kemudian bisa mengatur jadwal. Semoga saya bisa konsisten dan setia untuk berbagi. Dan mohon disadari juga bahwa berbagi ini sifatnya sharing saja, supaya saya bisa ambil bagian dalam proses bagaimana saya mengisi hari-hari saya, sekaligus meninggalkan pesan andai kata ini bisa membantu dan menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Dan saya juga berharap teman-teman juga membantu saya untuk menyebarkan video ini. Barangkali ada teman-teman yang bisa memanfaatkan. Karena ternyata saya temukan dari beberapa catatan yang masuk ke saya melalui inbox maupun melalui komen-komen, tolong dong dibahas tentang law of attraction. Tolong dong dibahas, kemarin itu kan menuliskan sesuatu di grup ini. Bisa dibahas dong. Lalu ada yang bilang, bagaimana kalau kita ngomongin tentang sakit hati? Soalnya susah move on nih. Dan banyak hal yang lain. Padahal awal mula kan kita hanya mau ngomong tentang kursus bersyukur, awal mulanya. Tapi ternyata teman-teman yang menemukan di dalam proses bersyukur bisa menemukan banyak hal. Sedikit cerita dari saya, 2 hari yang lalu saya memberikan follow up kepada teman-teman yang sudah selama 30 hari mengikuti jurnal bersyukur. Dan memang saya sangat setuju bahwa proses ini hanya akan bisa dirasakan bagi Anda yang sudah menjalani prosesnya. Karena pengalaman kursus bersyukur bukan saja pengalaman tentang konsep bersyukur itu manfaatnya begini-begini, bukan. Bersyukur itu tidak bisa diandai-andaikan. Walaupun mungkin ya bisa ya. Oh iya, saya lihat orang bersyukur bisa begini. Langkah baiknya Anda rasakan sendiri bagaimana proses bersyukur itu, pergulatan apa yang Anda rasakan, kesulitan apa yang Anda rasakan. Loh, memang ada sulitnya bersyukur. Oh, banyak. Dalam proses kami, dalam proses saya menemani, yang mungkin sudah lebih dari 5.000 orang dalam prosesnya, menemani para peserta kursus bersyukur dari usia berapa? Kelas 3 SD itu usia berapa? 10 tahun sampai usia 80 tahunan. Banyak sekali. Apakah ada yang berjuang juga tentang bersyukur? Banyak. Lebih karena mereka atau lebih karena peserta
Tidak ada intensi yang negatif di situ. Tidak ada intensi yang negatif di situ. Anda memang tahu apa yang harus dilakukan. Itu poin. Ketika kita mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita, memang kita akan berani jauh lebih tulus, lebih berani mengungkapkan. Ya, poin pertama. Jadi pengenalan diri kita akan membawa kita pada pengalaman bahwa, oke, inilah aku. Mungkin di awal orang tidak memahami kita, mungkin di awal orang menyalahpahami kita, tidak mengerti kita, nanti pada akhirnya mereka akan paham. Pada akhirnya. Ketika ada seseorang dalam sebuah hubungan menemukan bahwa titik di mana harus berani membuat keputusan, orang lain akan memahami itu. Bahkan ketika Anda dalam sebuah grup menyatakan untuk mohon maaf bukan oleh karena bla 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 bla, saya memutuskan untuk selama 1 tahun ini mundur dulu, tidak aktif. Saya yakin orang-orang justru akan memberikan respon pada Anda. Bagus. Karena apa? Ketika kita berani membuat keputusan atas kehidupan kita, maka kita semakin mendekati impian. Maka kita semakin mendekati apa persisnya yang Tuhan berikan dalam diri kita. Oke, saya mungkin akan bahas satu materi khusus tentang dream book. Dream book artinya tentang desain apa yang akan kita buat diri kita. Karena apa? Menjadi penting. Kalau kita tidak memiliki tujuan, maka kita akan hidup dalam tujuannya orang lain. Kalau kita tidak memiliki tujuan hidup, maka kita hanya akan mengikuti impian orang lain atau tujuan orang lain. Pertanyaan kritisnya memang salah saya ikut orang lain. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah. Bahkan Anda boleh saja ngikutin kapal orang lain, tetapi kita tahu bahwa dengan kapal itu kita juga akan sampai ke sana. Dan indahnya adalah ketika kita membantu orang lain, banyak kali justru kita juga menyelesaikan impian kita. Awalnya dari mana? Dari kita mengenali apa yang menjadi tugas perutusan kita, dan kita menyadari apa tujuan hidup kita, dan kita menyadari impian-impian hidup kita. Oke, kita kembali ke pokok temanya. Hari ini tentang tugas perutusan. Apa persisnya yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Dan bagaimana saya bisa mengerti bahwa ini panggilan Tuhan? Bagaimana saya bisa mengerti bahwa ini adalah semesta ajak saya hadir ke dunia ini, ciptakan saya hadir ke dunia ini untuk tujuan apa? Kita menyebutnya calling, kita menyebutnya tugas perutusan, kita menyebutnya misi. Misinya apa? Misiku apa di dunia ini? Teman-teman boleh tuliskan juga di dalam komen-komen itu, misi saya ini, misi saya ini, misi saya ini gitu. Tuliskan saja. Dan misi itu memang masing-masing orang unik. Saya masih unik. Apakah saya sudah menemukan misi saya, tujuan perutusan saya? Apakah tujuan perutusan itu permanen? Artinya itu dan kemudian selesai di situ? Atau memang ada prosesnya, di masa tertentu tugas perutusannya ini, di masa berikutnya adalah ini, di masa berikutnya adalah ini. Itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita masing-masing. Tapi dari perjalanan panjang kehidupan kita, kita yakin akan menemukan polanya. Bahwa tugas perutusanku itu apa? Tugas perutusanku itu apa? Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menemukan tugas perutusan saya?
untuk dirinya sendiri itu masih ada. Masih ada. Tapi kalau calling itu melampaui. Bahkan Anda bisa mengorbankan diri Anda demi misi itu. Demi misi itu. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Anda tahu, seolah-olah Anda tahu bahwa inilah tujuan saya hidup. Sehingga Anda bisa mengorbankan apapun yang Anda miliki untuk menyelesaikan misi Anda. Anda rela mengorbankan apapun yang Anda miliki karena Anda tahu apa yang Anda perjuangkan. Calling, panggilan hidup. Datang dari mana memahaminya? Datang dari passion Anda. Jadi passion, calling. Sesuatu yang membawa kita pada sebuah tugas. Perutusan tadi. Ketika Anda memiliki passion, apapun yang Anda lakukan, itu akan membuat Anda terinspirasi. Bahkan Anda, itu bisa saja terinspirasi oleh pekerjaan Anda sendiri. Gila kan? Maka kalau kita menemukan orang yang memiliki passion, itu benar deh. Hari itu terasa indah selalu. Selalu ada perjuangan, ada hari. Tidak ada hari yang sama. Selalu ada hari yang baru. Berkat dan baru. Passion. Calling, itu menegaskan bahwa ternyata saya memiliki peran dalam dunia ini. Saya memiliki tujuan, saya memiliki perutusan. Dan menariknya, dari sebuah tujuan perutusan adalah ketika Anda mampu, Anda diutus. Ketika Anda mampu, Anda diutus. Maka bagi teman-teman yang lalu diminta A, diminta B, diminta C, diminta D, diminta E, diminta siapapun. Karena apa? Karena Anda memiliki tugas perutusan itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika Anda memberikan ketulusan Anda dan bertanggung jawab terhadap apa yang diminta orang lain itu, catat baik-baik, Anda akan dimampukan. Ketika Anda mampu, Anda akan diutus. Ketika Anda diutus, Anda akan dimampukan. Itulah panggilan. Itulah panggilan. Sehingga ketika Anda menemukan yang satu ini, passion Anda itu ketemu dengan calling Anda ketemu, maka tidak ada orang yang bisa menyetop Anda. You are becoming unstoppable. You are becoming beatable. Dan momentum Anda akan ketemu di sana. Sehingga apapun yang Anda temukan itu akan menggairahkan diri Anda. Menariknya adalah orang yang menghidupi passion calling mereka itu memiliki daya tarik alamiah yang menarik orang-orang untuk datang pada dirinya, membantu si orang itu untuk menyelesaikan misinya. Ini kolaborasinya luar biasa. Kolaborasi secara alamiah. Saya ulangi lagi. Seseorang yang menghidupi passion calling mereka itu memiliki daya tarik alamiah yang menarik banyak orang untuk datang kepada dia, membantu dia, sehingga dia menyelesaikan tugas perutusannya. Masih koma ya. Komanya adalah orang-orang yang membantu tadi itu akan tanpa disadari menemukan tugas perutusannya juga. Ini adalah momen di mana sinergi kolaborasi itu terjadi. Datang dari apa? Datang dari ketulusan. Ketulusan muncul dari mana? Dari